Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas Sibolga, Oi Dusana. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mengkaruniakan anugerah spiritualnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Saudaraku yang terhimpun di dalam solidaritas Urang Siboga, tahun depan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui KPU, Komisi Pemilihan Umum, akan menyelenggarakan pemilu kada serentak di 270 daerah, termasuk di kota Sibolga. Bersamaan dengan agenda nasional, pertama sekali dilaksanakannya pemilu kada langsung di kota Sibolga adalah pada periode kedua Bapak almarhum Sahat Panggabean berpasangan. Kali kedua dilaksanakan pemilihan langsung di Sibolga itu pada periode pertama Bapak Haji Sarpi Hutauruk berpasangan dengan Bapak Maruduk Situmorang. Kali ketiganya pada periode kedua Bapak Haji Sarpi Hutauruk berpasangan dengan Bapak Idipolo Sitanggang yang periodisasinya masih berjalan sampai saat ini. Dan nanti di tahun 2020 merupakan keempat kalinya dilaksanakan pemilu kada langsung di kota Sibolga. Dan nama-nama yang kami sebutkan tadi merupakan putra-putra terbaik yang telah mendedikasikan sebagian usianya, mencurahkan seluruh potensi terbaik yang ada pada diri mereka untuk mengabdi dan membangun kota Sibolga, dan patut untuk kita apresiasi. Saudaraku, momen tersebut merupakan ujian bagi soliditas kita sebagai sebuah komunitas. Akan terbuka lebar peluang untuk kita saling berbeda pandangan. Namun bagaimana ketika kita berhadapan saat silaturahim antara kita terjaga dengan baik, pun ketika situasi memaksa kita untuk saling membelakangi, maka kita dituntut untuk tetap menjaga etika persaudaraan dengan saling menjaga privasi antar anggota, dan yang paling utama adalah menjaga nama baik komunitas. Tentu kita sama-sama berharap pada pemilu kada yang langsung yang keempat di Sibolga ini akan ada perubahan, karena kita menyadari secara empiris berdasarkan pengalaman pada pemilu kada sebelumnya, ada semacam propaganda oligarki yang diciptakan oleh para elit yang mempengaruhi konstituen, memposisikan masyarakat cukup sebagai penonton. Propaganda tersebut memaksa masyarakat untuk diam, kemudian nerimo, legowo, tunduk pada konsensus para elit untuk menerima nama siapapun yang akan disodorkan oleh para elit sebagai calon pemimpin di kota Sibolga. Ini sangat menggelitik logika. Kita secara pribadi tidak pernah melegitimasikan hak tersebut kepada para elit untuk memilihkan kita calon pemimpin. Namun itulah yang terjadi, dan semoga saja ada perbaikan, karena ada dua situasi yang merupakan causal effect dari propaganda oligarki tadi. Situasi pertama, ketika konsensus para elit menghasilkan 3 nama misalnya yang tepat, yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin, maka itu menguntungkan bagi masyarakat, karena masyarakat hanya perlu memilih yang paling tepat di antara nama-nama tersebut. Berbanding terbalik pada situasi kedua, ketika konsensus para elit memutuskan untuk menyodorkan 3 nama yang tidak tepat kepada masyarakat, maka pada situasi ini masyarakat tidak punya pilihan apapun selain berpartisipasi dalam pemilihan. Karena dikhawatirkan ketika masyarakat tidak ikut memilih, maka yang terpilih adalah nama yang paling tidak tepat. Karena itu masyarakat harus ikut memilih untuk memastikan yang terpilih adalah yang paling sedikit tidak tepatnya. Selain propaganda oligarki, juga ada paradigma yang sudah mengkristal dan tertanam kuat di tengah-tengah masyarakat,
bahwa mereka yang berhak untuk mendeklarasikan dirinya sebagai calon wali kota atau wakil wali kota adalah mereka yang berkantong tebal, adalah mereka yang berduit banyak, sehingga dengan itu mereka akan mampu menggerakkan mesin pemenangan dari level tertinggi hingga akar rumput. Namun dalam dinamikanya jelas bahwa hal tersebut mengabaikan hal-hal substansi dari leadership itu sendiri. Bahkan juga ada tradisi dan pengakuan dari masyarakat bahwa bila ada calon wali kota atau wakil wali kota yang tidak mendapat restu dari kekuasaan, yang tidak mendapat restu dari patron, dari para elit, maka mustahil calon tersebut akan menang. Menurut saya pribadi, selain itu mengkhianati kedaulatan rakyat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, bahwa penghambaan terhadap restu kekuasaan merupakan bentuk awal dari pengkhianatan kepada amanah masyarakat. Saudaraku, kita memahami bahwa desain konstitusi kita memberikan panggung yang sangat besar kepada demokrasi, dan aktor utamanya adalah partai politik. Partai politik mempunyai peran yang sangat besar di dalam demokrasi. Namun ada ketidakseimbangan ketika peran besar tersebut yang diemban oleh partai politik tidak sejalan dengan keberpihakan anggaran. Sehingga partai politik, tidak semuanya, karena masih banyak partai politik yang baik, sehingga partai politik sering mencari celah untuk mendatangkan kontribusi finansial dalam rangka mempertahankan eksistensi partainya. Ada kesan pragmatis di sana. Partai politik secara fungsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 itu adalah sebagai sarana pendidikan politik baik bagi anggota maupun masyarakat, sehingga ada kewajiban bagi partai politik untuk mengajarkan kepada awam bagaimana caranya bernegara. Namun kita lihat beberapa waktu belakangan, baik itu kontestasi di level tingkat 1 sampai ke tingkat pusat, kita sering melihat kader-kader politik, tokoh-tokoh bangsa tidak menunjukkan keteladanan sedikit pun, dan itu mereka pertontonkan di hadapan seluruh masyarakat. Karena itu partai politik ini sebenarnya dipaksa untuk menerapkan metode terbaik dalam sistem kaderisasi berjenjangnya. Karena partai politik ini merupakan salah satu sumber utama dihasilkannya para pejabat publik. Sehingga diharapkan kaderisasi tersebut akan menghasilkan produk yang merupakan kader partai politik yang mampu memahami bahwasanya amanah bukan hanya sekedar pertanggungjawaban di atas kertas yang tentu saja sangat mudah untuk dimanipulasi, tetapi lebih dari itu, amanah merupakan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, secara vertikal, kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Terlalu jauh untuk mempertanggungjawabkan ini kepada para pendiri bangsa, namun tidak salah untuk disebutkan. Dinamika partai politik mengenai ketidakberpihakan anggaran, minimnya quality control terhadap perwakilan di legislatif, juga otonomi daerah yang memberikan peluang besar kepada partai politik untuk melakukan bargaining of interest terhadap calon-calon wali kota, sebagaimana hak dari partai politik
di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik nomor 2, Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 pada huruf I pasal 11 bahwa partai politik berhak untuk mengajukan calon wali kota dan wakil wali kota. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam proses bargaining of interest tadi akan ada perpindahan uang dalam jumlah yang sangat besar, dan ini sudah menjadi rahasia umum, sehingga dari keseluruhannya, dari propaganda oligarki, dari paradigma materialis, kemudian dinamika partai politik, ini berpeluang untuk memunculkan terjadinya pergeseran ideologi, pergeseran kepentingan, di mana seharusnya para calon wali kota dan wakil wali kota itu tersandra oleh kepentingan rakyat, menjadi sebaliknya, mereka menjadi tersandra oleh kepentingan partai politik. Kita sudah lihat dalam skala nasional bagaimana zeken kabinetnya Bapak Joko Widodo di periode pertama berubah, yang seharusnya memprioritaskan kaum profesional, malah kabinet tersebut diisi oleh kader-kader partai politik. Bukan untuk menjadi Bapak Joko Widodo, tetapi itulah salah satu bentuk tersandranya kepentingan si calon tadi. Kepentingan yang dibawa menjadi kepentingan partai politik. Namun ada kabar gembira, saudaraku. Konstitusi kita membukakan pintu yang selebar-lebarnya melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2005, sehingga masyarakat mampu melepaskan diri dari belenggu oligarki, dari belenggu patronasi politik, dari belenggu dinamika partai politik, dengan mengajukan calon wali kota dari jalur perorangan atau jalur independen. Hal ini kami rasa secara pribadi baik, karena dinamika perpolitikan kita itu belum siap untuk betul-betul menjadikan kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan partai politiknya. Saya tidak mengatakan bahwa partai politik tidak baik, namun ada hal-hal yang perlu kita serius untuk diperbaiki, dan tidak semua partai politik seperti itu. Masih banyak partai politik yang memang prioritaskan masyarakat sebagai ujung perjuangannya. Namun apapun itu, saudaraku, siapapun nantinya yang akan memimpin Kota Sibolga, kita tentu mengharapkan perubahan. Entah itu dari tokoh senior, entah itu dari tokoh muda. Kita mengharapkan mereka-mereka nantinya akan mampu menghantarkan Kota Sibolga kepada situasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan Kota Sibolga itu sendiri, bukan situasi yang diinginkan para elit. Saya rasa begitu saja, saudaraku. Kita tetap solid. Kita hindari hal-hal yang mampu merenggangkan persatuan di antara kita, karena soliditas merupakan kunci dari solidaritas. Solidaritas urang Sibolga pasti. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.